Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and they shall name him Emmanuel, God with us. Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased.
Dia Allah Immanuel. Saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita, amin. Kau Allah Immanuel yang kami percaya. Kau Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau tidak pernah melupakan dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan di dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari percaya saat ini, saudara, Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai kehidupan kita semua. Thank you Jesus. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan di dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan kami, Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan di dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan Yesus. Mari dengan imanmu katakan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau ada di sana, menuntunku saat melewati terik dan dinginnya padang gurun kehidupan. Immanuel, Engkau ada di sana, memelukku saat badai yang menerpa, membawaku ke ambang keputusasaan. Immanuel, Engkau ada di sana, memenuhi hatiku dengan damai-Mu saat kuputuskan menerima Engkau sebagai juru selamat sejatiku. Immanuel, Engkau ada di sana, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidupku. Immanuel, Engkau selalu ada, berjalan bersamaku. Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara terkasih, apa yang sedang kau alami saat-saat ini, waktu-waktu ini, mari saat ini di dalam hatimu percaya, Dia Allah Immanuel. Dia akan menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya, dengan pertolongannya, dengan penghiburannya, dengan kekuatannya. Tangannya yang perkasa akan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, mari kita percaya, Dia Allah Immanuel. Immanuel,
Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan dengan imanmu saudara. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Oh, buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami selalu percaya Kau Tuhan yang bersama-sama dengan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya Dia Allah Immanuel, mari sama-sama katakan amin. Buat saya tahun ini benar-benar tidak terduga. Saya merasa tahun ini adalah titik terendah dalam hidup saya. Tahun ini buat saya adalah tahun paling menantang. Awal 2020 saya optimis bahwa yes, this is my year. Tapi bulan Maret merubah semuanya. Tiba-tiba dalam sekejap saya kehilangan semua pekerjaan saya. Saya cuma bisa bertahan bulan demi bulan dengan uang tabungan. Sampai di satu titik uang tabungan sudah benar-benar habis. Saya merasa hopeless. Tahun lalu, ayah saya dipanggil oleh Tuhan dan meninggalkan beban yang cukup berat untuk saya. Dan tahun ini, di saat saya mulai beradaptasi, situasi dan keadaan malah menekan hidup saya. Sampai di satu titik, saya merasa tidak ada gunanya lagi saya bertahan hidup. Usaha yang saya jalani dihantam begitu banyak masalah sampai seluruh uang tabungan saya habis. Bahkan saya nyaris kehilangan usaha dan mata pencaharian saya. Namun saya memilih untuk tetap setia dan percaya akan penyertaan Tuhan. Dan yes, Tuhan membuka jalan di waktu yang tepat. Saya dapat pekerjaan yang baru. Saya tetap memilih untuk berjalan bersama Tuhan dan berserah padanya. Karena saya percaya Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk bertahan hari demi hari. Saya belajar untuk tetap melihat sisi terang walaupun di dalam kekelaman. Dan satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan selalu menyertai di dalam setiap situasi dan Dia tidak akan membiarkan saya jatuh tergeletak. Immanuel, Allah beserta kita. To
His name Emmanuel. Haleluya, dialah Allah yang selalu menyertai setiap kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saya percaya, yang percaya boleh katakan amin. Praise the Lord, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya mengundang kita bersepakat berdoa untuk teman-teman kita yang sedang mengalami pergumulan. Saya percaya pada waktu kita bersepakat dimanapun saudara berada, ada kuasa yang dinyatakan sehingga setiap teman-teman kita yang mengalami pergumulan ini, firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara percaya? Praise the Lord. Ayo bersatu hati kita berdoa untuk teman-teman prayer request yang sudah masuk. Pertama adalah kita berdoa untuk teman-teman kita jemaat ICC yang sedang merintis usaha yang baru, yang sedang bergumul dalam pekerjaannya. Kita bersatu hati. Tuhan Yesus, aku berdoa, kami semua sepakat berdoa untuk setiap teman-teman kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat dan pengertian sehingga segala persoalan, segala permasalahan yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka, dalam perintisan atau pengembangan usaha, dalam nama Yesus Tuhan memberikan hikmat dan pengertian. Dan Tuhan Yesus, Engkau memberikan tuntunan yang jelas sehingga hari demi hari, langkah demi langkah mereka Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita juga berdoa untuk seorang ibu yang sedang mempersiapkan untuk melahirkan beberapa bulan ke depan. Yuk kita bersatu hati. Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa supaya setiap proses persalinan dari teman kami ini Tuhan berjalan dengan baik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anaknya bisa lahir dengan sehat dan ibunya sehat dan semua kebutuhan mereka tercukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Akan terjadi sukacita yang besar karena tangan Tuhan yang menyertai keluarga ini. Kita berdoa juga untuk pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan di tahun 2021. Kita bersatu hati. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Tuhan Yesus yang menjamah dan Tuhan Yesus yang menuntun mereka sehingga kedua hamba-Mu ini Tuhan bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bisa hidup takut akan Tuhan sampai semua segala sesuatu proses persiapan mereka ada di dalam berkat perlindungan dan semua persiapannya dibuat lancar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau sendiri yang mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk ibu yang sedang menjual rumahnya, ya dimanapun ibu ini sedang berada, kita bersatu hati untuk berdoa bagi ibu ini. Aku berdoa dalam nama Yesus supaya rumah yang sedang dijualnya, yang sedang dipersiapkan untuk dijual dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat sehingga terjadi transaksi yang bisa menghibur dan menguatkan akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, favor of God be with this family. Haleluya, praise the Lord. Berdoa juga untuk kesembuhan jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, anggota keluarganya juga dalam keadaan sakit. Yuk kita bersatu hati juga untuk ibu-ibu lansia yang mungkin ada persoalan di dalam gula darah mereka. Yuk kita bersatu hati untuk teman-teman kita yang sedang sakit dan keluarga mereka. Aku berdoa Tuhan Yesus, kami sepakat di dalam nama Yesus, Engkaulah
Allah yang menyembuhkan setiap anak-anakmu. Aku berdoa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan setiap jemaat ICC, bahkan keluarga-keluarga mereka yang sakit. In the name of Jesus, setiap aliran darah dalam tubuh mereka dalam nama Yesus pulih, setiap imun sistem dalam nama Yesus kembali sehat dan kuat. Dalam nama Yesus dijauhkan dari segala kelemahan, virus atau bakteri apapun yang merugikan tubuh mereka. In Jesus name. Yang terakhir kita berdoa untuk teman-teman kita yang memerlukan penghiburan dan kekuatan. Karena ada beberapa mungkin keluarga mereka yang telah meninggal akibat korban daripada COVID ini. Yuk kita bersatu hati. This is not easy, tapi Tuhan bisa memberikan penghiburan yang sempurna bagi mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa bersatu hati untuk teman-teman kami yang kehilangan saat-saat ini anggota keluarga atau teman baik atau sahabat mereka akibat COVID ini. Tuhan Yesus, aku berdoa, kami sepakat berdoa, Tuhan memberikan penghiburan. Bukan kau Allah penghibur, Roh Kudus adalah roh penghibur dan roh penolong. Kau menolong mereka sehingga melewati semua hari-hari ini mereka terhibur dan dikuatkan. Mereka bisa memandang Kristus ada dalam setiap pergumulan mereka dan percaya bahwa mereka akan dikuatkan oleh pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pengharapan, akan menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalan setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang baru. Pakai hamba-Mu dan urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami siap menerima firman, dan firman ini akan tumbuh, akan masuk ke dalam hati setiap kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat ganda. Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yang siap, yuk sama-sama katakan amin. Ya, haleluya. Ya, shalom saudara, apa kabar? Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan mengucapkan syukur kepada Tuhan hari-hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan ibadah Natal, ya. Meskipun online, dan saya percaya ini menjadi satu kesempatan yang sangat unik dalam kehidupanmu dan kehidupan saya juga, bahwa kita pertama kalinya seumur hidup saudara, ya, bisa mengalami ibadah Natal secara online tahun 2020 ini. Dan kita berdoa untuk tahun-tahun ke depan keadaan akan menjadi jauh lebih baik dan tangan Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Nah, saudara, tahun ini menjadi tahun yang saya tahu penuh dengan pergumulan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan hari-hari ini dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan saudara, ada permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti dalam keluarga-keluarga, di pekerjaan-pekerjaan, di dalam studi, dalam kesehatan ada yang sakit atau anggota keluarga kita yang sakit. Saudara, hal ini adalah hal-hal yang mungkin banyak orang alami. Ada ketidakpastian yang mereka harus hadapi untuk masa depan mereka, dan ini cukup berlangsung lama. Saya ingat pada waktu mulai ibadah online bulan Maret itu kalau nggak salah, sekarang sudah di akhir penghujung tahun 2020. But God is faithful. Amin. Tuhan setia. Tuhan selalu menyertai kita, dan tema Natal kita kali ini adalah God with us. Allah beserta dengan kita. Dan meskipun kita harus mengalami banyak perubahan dan ada orang-orang yang sedang merintis usaha yang baru, bahkan harus menutup mungkin pekerjaan atau usaha yang lama, percaya bahwa tangan Tuhan tetap menyertai mereka. Ya. Itu bukan hanya bisa bertahan, tetapi mereka bisa maju sama seperti Ishak yang menabur di masa kelaparan, dan Tuhan memberikan dia tuaian 100 kali lipat ganda. Tuhan sanggup melakukan yang sama dalam kehidupanmu. Dan saya
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kabar baik bagi setiap kita. Kita buka Matius 1 ayat 23. Sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, firman Tuhan datang dan berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia, siapa saudara? Immanuel. Yang berarti, yuk sama-sama kita katakan dengan suara keras, 2, 3. Allah menyertai kita. Nah, nubuatan ini telah disampaikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, bahwa Tuhan Yesus akan dilahirkan 2000 tahun yang lalu dan dia akan disebut Immanuel. Ya. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. God with us. God with us. Allah menyertai kita. Saudara, saya merenungkan ini beberapa waktu lamanya. Allah menyertai kita. Yuk katakan dengan saya, Allah menyertai saya. Yuk sama-sama dengan iman, 2, 3. Allah menyertai saya. Menyertai kita semua. Nah, saya bergumul, seberapa yakinkah seseorang dengan apa yang mereka katakan ini? Kalau mereka berkata Allah menyertai saya, Immanuel, Allah beserta dengan saya. Seberapa yakinkah mereka dengan perkataan itu? Karena kalau melihat segala sesuatu yang terjadi terutama di tahun ini, mungkin orang akan bertanya-tanya, Tuhan, di mana Tuhan? Saya nggak melihat tangan Tuhan yang bekerja, mana? Ya, pada waktu saya ingin melakukan hal-hal yang terobosan, ada halangan-halangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi, mungkin orang bertanya Tuhan di mana bahkan. Ya. Nah, saya bertanya kepada setiap kita, seberapa yakin bahwa Tuhan menyertaimu? Seberapa yakin Tuhan menyertai saudara? Nah, saudara, saya temukan pengertian ini. Bahwa, saya tulis ini, bahwa keyakinan akan hubungan mempengaruhi kepercayaan. Keyakinan akan hubungan mempengaruhi kepercayaan. Jadi kepercayaan seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinannya akan hubungan yang dia miliki. Saya ambil kasih ilustrasi, kalau seorang saudara mungkin dalam kesukaran, lalu seseorang yang baru saja lewat, saudara gak kenal orang itu. Lewat di depan saudara dan dia berkata, jangan khawatir, saya tolong kamu. Dan saudara gak punya hubungan dengan dia. Dan dia berkata, saya tolong kamu ya. Mungkin kita akan bertanya, ya, siapa kamu nolong saya dan lain sebagainya. Dan mungkin kita gak percaya bahwa dia akan menolong saudara. Karena saudara gak punya hubungan dengan orang itu. Tapi ketika seseorang yang mungkin sedang, saudara punya dalam permasalahan, lalu kau mempunyai teman yang sekian puluh tahun menjadi sahabatmu dan kau bisa melihat bagaimana dia menjadi sahabat yang baik. Dan dia berkata pada waktu engkau dalam kesukaran, dia berkata, saya tolong kamu. Jangan khawatir, saya akan tolong kamu. Dan saya percaya saudara akan merasakan tenang. Merasakan apa yang dikatakannya benar-benar akan dilakukannya. Maka itu keyakinan, kenapa bisa begitu? Karena keyakinan akan hubungan mempengaruhi kepercayaan. Keyakinan akan hubungan, keyakinan akan sebuah hubungan akan mempengaruhi kepercayaan orang. Nah, saya mau bertanya, firman Tuhan katakan Allah beserta kita. Dia Immanuel. Allah menyertai kita, gak pernah meninggalkan kita. Nah, seberapa yakin saudara akan hal ini?
tergantung seberapa yakin saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Karena keyakinan akan hubungan akan mempengaruhi kepercayaan. Dan saya pada kesempatan Natal kali ini, saudara, ingin membawa saudara mengerti bagaimana cara kita memandang hubunganmu dengan Tuhan dengan cara yang baru. Dan saya percaya ketika engkau mengubah cara pandangmu, renewing your mind through the word of God, yang terjadi adalah saudara benar-benar percaya. Jadi goal saya, tujuan khotbah ini adalah saudara percaya bahwa Tuhan benar-benar menyertai saudara. Kenapa? Karena saudara yakin akan hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Cara kita memandangnya seperti apa sebenarnya? Yang pertama adalah ini, hubungan keluarga. Yuk katakan dengan saya, hubungan keluarga. Percayakah saudara bahwa, atau mungkin begini, apakah kita melihat hubungan saudara dengan Tuhan seperti sebuah keluarga? Apakah hubunganmu, kau melihat, kau memandang hubunganmu, kau percaya hubunganmu dengan Tuhan itu seperti keluarga? Nah, coba kita buka Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saya merenungkan satu kata, yaitu milik kepunyaannya. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Dalam bahasa aslinya, kepunyaan berarti idios atau belong to oneself, milik pribadi. Ini satu kata yang amat intim, saudara. Milik pribadinya. Yesus datang kepada milik pribadinya, milik kepunyaannya. Wow. Lalu ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Praise the Lord. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, ketika kita menjadi percaya, firman Tuhan katakan kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita membuka hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, ada sebuah hubungan yang baru tercipta. Saudara, menjadi anak-anak Allah. Ada hubungan keluarga yang tercipta. Sehingga menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah dan dia kita sebut sebagai Bapa, yaitu Abba. Dan saudara perlu memandang dan kita perlu memandang hubungan kita dengan Tuhan seperti ini. Hubungan keluarga. Coba kita buka Efesus 2 ayat 19. Sedekat apa? Sedekat keluarga, saudara. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Wow, berarti kita semua adalah anggota-anggota keluarga Allah. Pandanglah mulai hari ini saudara hubunganmu dengan Tuhan seperti keluarga. Kita sebagai anak dan dia sebagai bapa. Maka itu kalau kita mengerti hal ini, kita dengan lebih mudah untuk mengerti firman Tuhan. Ketika firman Tuhan Alkitab bercerita tentang bapa yang kehilangan anak, ya, seorang bapa yang kehilangan anak bungsunya karena dia mau minta warisan, hamburkan hartanya, lalu dia bertobat. Lalu dia kembali anak bungsu itu, saudara. Dan ketika anak bungsu itu kembali dan bapa itu menerima dia. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari
mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow. Kenapa Bapak itu menerima dia? Karena dia adalah anaknya. Anak itu adalah anaknya, ada hubungan keluarga di antara mereka yang gak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita yakin akan hubungan keluarga, kita akan percaya akan penyertaannya. Saudara, ketika kita menjadi percaya engkau menjadi anak, ada hubungan yang baru yang tercipta. Dan kita panggil dia, ini ilustrasi saudara, sebagai Bapa. Bapa kita, Abba, Father. Suatu kali saya sedang berenang, ada yang suka berenang? Saya sedang berenang suatu hari, tiba-tiba saudara, saya sering berenang begitu ya. Lalu tiba-tiba saya sedang berdoa, lalu tiba-tiba saya memikirkan tentang masa depan anak-anak saya. Saya mikirkan tentang keluarga, saya berdoa untuk keluarga. Ya, bolak-balik saudara. Mikirkan tentang itu, bagaimana mereka nanti akan bekerja, pergaulan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan seperti apa, tempat tinggal mereka nanti gimana. Ya, lalu saya memikirkan apa yang saya harus persiapkan bagi mereka. Nggak sadar saudara, berjalan sudah setengah jam, 40 menit memikirkan dan berdoa bagi keluarga kami. Dan setelah beres semuanya, saya berhenti sejenak di pinggir kolam saudara. Lalu saya dapatkan pengertian ini. Yes. Wow. Saya seorang papa, seorang ayah yang sedang memikirkan yang terbaik untuk anak-anak saya. Mempersiapkan masa depan mereka, meskipun mereka nggak tahu, mereka mungkin nggak sadar, dan anak-anak saya mungkin nggak pernah minta. Tapi itulah yang saya pikirkan. Dan saya berpikir, kalau saya melakukan seperti ini, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu memiliki rancangan terbaik untuk anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Maka itu Matius 7 sudah bisa menangkap ini dengan jelas. Hubungan keluarga. Ya, dikatakan begini, Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa kita akan memberikan yang terbaik kepada setiap kita sebagai anak-anaknya yang meminta kepadanya. Haleluya. Maka itu mulai hari ini pandanglah diri saudara memiliki hubungan sebagai anggota keluarga. Bagian dari keluarga Allah. Praise the Lord. Yang kedua saudara, hubungan seperti apa? Yang kedua yang saudara miliki dengan Tuhan. Yang kedua adalah anggota tubuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita ketika kita percaya, kita bisa melihat hubunganmu dengan Tuhan itu seperti anggota tubuh Tuhan Yesus? Coba kita buka dulu firman-Nya. Efesus 1 ayat 22. Dikatakan demikian. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Ia telah diberikannya kepada jemaat sebagai sama-sama 2-3 apa? Kepala dari segala yang ada. Ayat 23 dikatakan jemaat sama-sama 2-3, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Berarti Tuhan Yesus adalah kepala. Dan kita adalah bagian tubuhnya. Tuhan Yesus sebagai kepala, kita adalah bagian tubuhnya. Apakah kita memandang hubungan saudara dengan Tuhan seperti kepala, hubungan kepala dan tubuhnya? Dan tubuh saudara. Saudara dan saya adalah bagian dari tubuh Tuhan Yesus.
Nah, antara hubungan kepala dengan tubuh itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Hubungan yang ada keterikatan, yang bisa turut merasakan. Kalau ada seorang, saya sedang berjalan terus tiba-tiba orang itu injek kaki saya nggak sengaja. Aduh, ya, yang diinjek kakinya, yang teriak mulutnya, yang menangis matanya. Betul gak? Ya saudara, ada satu keterikatan yang terjadi. Kalau bicara soal tubuh, ada keterikatan yang terjadi antara bagian-bagian tubuh dengan kepala, dan semuanya adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Satu sakit, semua turut merasakannya. Saudara, lihat ini firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat 26. This is amazing verse. Firman Tuhan katakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Satu menderita, semua menderita. Satu dihormati, semua bersuka cita. Ada saling keterikatan dan saling merasakan penderitaan satu dengan yang lain. Maka itu saudara, kalau saudara pernah dengar cerita tentang Saulus, ketika dia sedang berjalan menganiaya jemaat Tuhan di Damsyik, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Bam! Pada waktu Tuhan menampakkan diri, dia berkata, Saulus, Kisah Rasul 9 ayat 4, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus katakan ayat 5, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, renungkan firman ini. Saulus, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri seperti ini, Tuhan Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Ya. Saulus tidak pernah menganiaya Yesus secara langsung, gak pernah. Tapi Yesus katakan, kenapa Saulus engkau menganiaya aku? Saudara, ada sebuah pengertian yang perlu kita terima. Ketika bagian tubuh Tuhan Yesus mengalami aniaya, Yesus pun sebagai kepala turut merasakannya. Yang mengerti boleh katakan amin. Yesus mengerti dan merasakan permasalahan saudara. Dia mengerti pencobaan yang kau alami. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Dan saya kenapa? Karena kita adalah bagian dari tubuhnya yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu saya percaya pergumulan apapun yang kita alami sepanjang tahun 2020 atau seumur hidup kita. Tahukah saudara, Tuhan Yesus turut merasakannya. Dia bisa merasakan apa yang kau alami. Dia bisa merasakan kesukaran yang kau hadapi. Pada waktu engkau menderita, pada waktu kita merasa kesukaran yang menimbulkan penderitaan, Tuhan Yesus dapat merasakan penderitaanmu. Pada waktu kita susah, Tuhan Yesus dapat merasakan kesusahanmu. Dan dia gak akan tinggal diam, sama seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Maka saya tulis ini, Tuhan menyertai kita karena kita adalah bagian dari tubuhnya. Tuhan menyertai kita karena kita adalah bagian dari tubuhnya. Kalau yang pertama tadi, Tuhan menyertai kita karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan menyertai kita karena kita bagian dari tubuhnya. Ada satu keterikatan. Haleluya. Pandang diri saudara punya hubungan sebagai keluarga. Anak dengan ayahnya. Yang kedua, pandang dirimu dengan Tuhan Yesus. Hubungannya seperti apa? Dari kepala Tuhan Yesus sebagai kepala dan kita sebagai bagian tubuhnya. Ketika kita menderita, Tuhan Yesus bisa merasakannya
Dan dia tidak akan tinggal diam. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Yang terakhir saudara, dan ini perlu konsentrasi. Are you ready? Praise the Lord. But it will set you free. This will indeed in Jesus' name set you free. Yang ketiga adalah hubungan pernikahan. Wow. Yuk katakan yang saya 2, 3 apa? Hubungan pernikahan. Apakah kita melihat, yakin bahwa hubunganmu dengan Tuhan itu sebagaimana suami dengan istri? Saudara, seringkali Tuhan bisa memakai hal-hal yang alami untuk bercerita hal-hal yang supernatural. Contoh, misalnya alam semesta, ciptaan pemandangan yang indah. Saudara, pada waktu kita memandang keindahan itu, kita belajar tentang Tuhan yang menciptakannya. Nah, di dalam Alkitab, ada yang bisa menggambarkan hubungan saudara dengan Tuhan yang sesungguhnya. Apa saudara? Yaitu pernikahan. Yuk kita buka. Efesus 5 ayat 32. Saya mau saudara baca baik-baik sama-sama 2, 3. Yuk, sudah ketemu? Oke ya. 2, 3. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Praise the Lord. Rahasia besar. Ini rahasia besar saudara. Karena di firman Tuhan katakan yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Dan ini bicara tentang pernikahan. Pernikahan adalah institusi yang menggambarkan hubungan Yesus dengan saudara. Yesus sebagai suami dan kita sebagai istri digambarkan seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan rahasia ini besar. Wow. Coba kita buka 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Pernikahan menggambarkan hubungan Kristus Yesus dengan saudara dan saya. 2 Korintus 11 ayat kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus katakan demikian. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, yaitu Tuhan Yesus. Membawa kita sebagai perawan suci kepada Tuhan Yesus. Saudara, pernikahan menggambarkan hubungan Kristus dengan kita. Yesus sebagai suami dan kita sebagai istrinya digambarkan seperti itu. Wow, kapan terjadi pernikahannya? Mungkin orang bertanya, kapan terjadi dipersatukannya? Terjadinya bukan nanti, terjadinya ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Ada satu hubungan yang baru yang tercipta. Haleluya. Coba kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Sama-sama 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Haleluya. Mengikat, kata mengikat di sini adalah kolau. Dalam bahasa Inggrisnya adalah to cleave atau to join oneself to. Itu artinya saudara. Ada cleave, ada joining together. Ada yang mengikat, ada terjadi ikatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika kita menjadi percaya, kita menjadi ciptaan yang baru. Roh kita jadi seperti roh Kristus. Terjadi satu ikatan. Bam. Yang baru.
Dan itulah hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini. Sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah bagi setiap kita yang percaya. Itulah hubungan kita dengan Tuhan. Satu keterikatan sebagaimana suami dengan istri yang tidak bisa dipisahkan. Ini hanya ilustrasi saja, saudara. Mungkin gak pernah saudara memandang hubunganmu dengan Tuhan sebagaimana ini. Tapi memang betul, rahasia ini besar. Tapi kau mengetahui hari ini. Tahukah saudara, kalau saudara mulai memandang Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai sang suami, dan kita semua sebagai istrinya yang telah dipersatukan ketika engkau menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tahukah saudara, segala kekhawatiran akan menjauh daripada engkau. Saudara gak akan tinggal lagi dalam kekhawatiran terlalu lama. Kenapa? Karena banyak firman Tuhan yang berkata tentang seorang suami akan berbuat apa. Suami yang baik kepada istrinya. Yang pertama adalah ini, saudara. Suami akan mengasihi istrinya. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap saudara hari ini, saat ini, dalam nama Yesus. Suami akan mengasihi istrinya. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi sebagaimana suami mengasihi, suami yang baik mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi istrinya, Yesus pun mengasihi, akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Yang kedua, suami yang baik akan mengepalai rumah tangganya. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Nanti katakan apa? Sama. Yuk katakan saya 2, 3 apa? Sama. Ini menggambarkan sama. Sama berarti gak beda, saudara. Sama. Seperti Kristus adalah kepala jemaat. Yesus dialah yang menyelamatkan tubuh. Wow. Jadi sebagaimana suami akan memimpin keluarganya, dia bertanggung jawab dan dia akan memimpin keluarganya. Bahkan dikatakan dia akan menyelamatkan keluarganya. Menyelamatkan dalam bahasa aslinya adalah sorter, artinya deliverer. Suami akan menyelamatkan istrinya. Deliver. Sebagaimana suami menyelamatkan istrinya, demikian juga Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus akan memimpin hidup kita. Praise the Lord. Jadi kita gak perlu khawatir tuntunan Tuhan. Gak perlu. Kenapa? Dia akan memimpin kita. Kristus akan memimpin dan mengepalai rumah tangganya. Haleluya. Praise the Lord. Yang ketiga, saudara, suami akan mengasuh dan merawat istrinya. Saudara, dengar baik. Coba kita buka ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti, yuk katakan dengan saya, sama. Berarti ini menggambarkan yang sama. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara akan mengasuh dan merawat. Suami yang baik akan mengasuh istrinya, akan merawat istrinya. Sama. Katakan saya 2, 3 apa? Sama seperti Yesus terhadap jemaat. Dia akan merawat. Dia akan memelihara saudara. Dia akan memelihara setiap kita hari-hari ini. Dan dia pasti akan melakukannya, saudara. Karena dia suami yang baik. Tuhan Yesus menggambarkan suami yang baik.
1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan demikian. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Kalau seorang suami gak care, gak mengurus rumah tangganya, dikatakan firman Tuhan, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Maka itu Tuhan Yesus adalah suami yang baik, menggambarkan suami yang baik yang pasti akan memelihara setiap kita. Dan Tuhan menyertai kita. Saya tulis ini karena kita telah menjadi satu dengan Dia, satu dengannya. Haleluya. Saudara, kalau kita mengerti hubungan kita dengan Tuhan seperti keluarga, anak sama papanya, yang papa selalu kasih yang baik sama anaknya. Kalau saudara memandang hubunganmu dengan Tuhan seperti kepala Tuhan Yesus dan kita sebagai anggota tubuhnya yang gak bisa dipisahkan, yang turut merasakan satu dengan yang lain. Kalau kita memandang mulai hari ini hubunganmu dengan Tuhan, ketika engkau menjadi percaya Yesus sebagai suami dan kau digambarkan seperti istrinya, maka Yesus akan memelihara. Dia akan menuntun, Dia akan mengepalai, dan Dia akan menyelamatkan tubuhnya. Haleluya. Dan saya berdoa pemberitaan firman kali ini membukakan pengertian kita. Kalau saudara memandang seperti tiga ini, saudara bisa baca Alkitab, kau akan jauh lebih mengerti. Roma 8 sudah bisa jauh lebih mengerti. Satu aja ayatnya, coba lihat. Ayat bagian B-nya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? You see that? Tuhan di pihak kita, selalu di pihak kita. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari keluarganya. Karena kita adalah bagian tubuhnya. Karena kita adalah menjadi satu dengan Dia. Coba kita buka ayat yang lain. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bukankah seorang bapa yang baik akan memberikan yang baik bagi anaknya, bahkan yang terbaik? Haleluya. Dan saya ayat terakhir dikatakan Roma 8 ayat 38. Ayat ini bisa jelas kalau sudah mengerti ini. Roma 8:32. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras dimanapun saudara berada. 2, 3. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena kau telah menjadi satu dengan Dia. Maka itu Dialah Allah Immanuel yang selalu akan menyertai kita. Dan kalau kau yakin akan hubunganmu dengan Tuhan seperti ini, saya percaya Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Dia bukan Allah di masa-masa yang baik saja. Dialah Allah yang menyertai saudara juga di masa yang sukar. Yang percaya boleh katakan amin. Percayalah hubungan saudara dengan Tuhan sedekat itu saudara, seintim itu.
it will set you free forever and ever. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Kami bersyukur bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kau baik dan Kau selalu baik. Dan aku berdoa untuk setiap jemaat ICC dan anak-anak-Mu dimanapun mereka saat ini yang mendengarkan firman ini. Aku berdoa Tuhan, hubungan mereka dengan Tuhan, cara pandang mereka tidak menjadi sama lagi. Karena kita semua telah menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kalau dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita, kami percaya Tuhan, itu memang yang terjadi. Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan. Kami tahu Engkau turut merasakan pergumulan kami Tuhan. Saat-saat ini, kalau kami menangis, kami sedih, kami mengalami tantangan demi tantangan, kami percaya Engkau turut merasakannya dan akan membebaskan kami. Kalau hari-hari ini ada yang orang anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk hal-hal yang mereka sedang doakan, Bapa yang baik akan memberikan yang baik kepada anaknya. Kalau di antara kami yang ada yang sedang meragukan pemeliharaan Tuhan, bahkan masa depan, kemana? Aku percaya Tuhan, Kaulah kepala yang baik, yang akan merawat dan mengasuh, bahkan menyelamatkan anak-anak-Mu yang telah menjadi satu dengan Kau. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, dan biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah terhibur, yang sakit in the name of Jesus menjadi sembuh. Dan kalau saudara yang mendengarkan firman yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah engkau pindah dari maut masuk ke dalam hidup? Kalau engkau itu yang belum pernah mengundang Tuhan Yesus dan kau mau diselamatkan, kau mau punya hubungan yang seperti ini dengan Allah yang menciptakan kau di dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau itu saudara, saya mau berdoa bagi saudara dan kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, saudara ikuti doa saya. Keluar dari hatimu. Mari. Syikirilia barabaya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku Tuhan. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, aku mengundang Engkau masuk dalam hidupku. Dan saat ini, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Dan pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan amin. Praise the Lord. Haleluya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Kita buka hati dimanapun saudara berada. Saya akan melepaskan berkat sesuai firman Tuhan kepada kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu menyertaimu. Dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai saudara mulai hari ini. Tidak pernah berkesudahan penyertaannya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan yang baru. In Jesus' name. And everyone say, Amen. Haleluya. Praise the Lord. Saya percaya kita diberkati dan terus akan menjadi berkat hari-hari ini. Dan dimanapun saudara berada, saya ingin mengucapkan dari ICC Bandung, Merry Christmas. Yuk katakan satu dengan yang lainnya, Merry Christmas, Selamat Hari Natal. Immanuel,
Allah yang beserta dengan kita. Dan sampai jumpa lagi di ibadah yang next week. Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Bye-bye. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay.